Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikra Yunda dari kelas 12 IPS 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pola keruangan serta perkembangan kota. Yang pertama tuh ada pengertian kota. Kota adalah sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi, kehidupan yang bersifat materialistis, dan ada tingkatan sosial ekonomi yang beragam. Yang kedua tuh ada struktur keruangan. Dalam struktur ruangan itu ada teori konsentris. Jadi teori konsentris itu kota itu dibagi menjadi beberapa zona, yakni pusat, peralihan, tempat tinggal kelas menengah, dan tempat tinggal para pengaju. Yang kedua tuh ada teori ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan ini ditekankan untuk perumusan sebuah kota agar tergambar pada ketinggian masing-masing lingkupnya. Yang ketiga tuh ada teori sektorial, dibagi atas wilayah berupa pusat, daerah manufaktur, pemukiman kelas rendah, menengah, dan tinggi. Yang terakhir tuh ada teori inti ganda. Inti kota ada di beberapa zona dan tidak konsen di satu titik. Ada pusat kawasan niaga, pemukiman rendah, menengah, dan tinggi, pusat industri, dan pusat niaga. Yang ketiga tuh ada ciri-ciri kota. Ciri-ciri kota yaitu masyarakat kota memiliki beragam pekerjaan dan pendapatan yang tidak merata, menciptakan kesenjangan sosial. Barang mahal sering menjadi indikator status, sementara sistem kekerabatan individualistis dan mobilitas penduduk tinggi. Pemikiran cenderung rasional dengan fokus pada gaya hidup mewah dan peningkatan penghasilan. Dan yang terakhir itu ada pola keruangan. Yang pertama tuh ada pola sentralisasi. Pola sentralisasi ini merujuk pada kegiatan dan fungsi kota di suatu wilayah utama. Pusat kota menjadi fokus utama untuk aktivitas komersial, bisnis, dan pemerintahan. Yang kedua tuh ada pola desentralisasi. Penyebaran kegiatan dan fungsi kota dari pusat utama ke wilayah yang lebih tersebar di luar pusat kota. Tujuannya ini mengurangi beban di pusat kota dan mengembangkan area pinggiran. Yang ketiga tuh ada pola nukleasi. Pola ini menggambarkan konsentrasi atau pengelompokan di sebuah wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan sentralisasi. Dan yang terakhir tuh ada pola segregasi, yang artinya tuh pemisahan atau perbedaan dalam distribusi penduduk berdasarkan faktor-faktor sosial seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, atau etnis.